Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Muharrara dengan NIM 142025013 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan materi untuk tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Kemajuan dan Kemunduran Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti besar pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang memerintah kurang lebih dari tahun 661 sampai 750 Masehi dengan pusatnya di Damaskus, tepatnya di Suriah. Pada masa ini, dunia Islam mengalami perkembangan pesat di bidang wilayah kekuasaan, administrasi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Namun, pada akhirnya mengalami kemunduran hingga digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, dengan wilayah yang membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dinasti ini menjadikan Damaskus sebagai ibu kota yang letaknya strategis di jalur perdagangan sehingga membantu perkembangan ekonomi dan komunikasi di dalam kekhalifahan. Beberapa khalifah penting pada masa ini antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Al-Walid bin Abdul Malik yang masing-masing memberi kontribusi besar dalam penataan pemerintahan dan perluasan wilayah Islam. Ada beberapa kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, ada ekspansi wilayah. Salah satu kemajuan yang paling menonjol dinasti Umayyah adalah keberhasilan ekspansi wilayah yang sangat luas. Di barat, pasukan Umayyah berhasil menaklukkan Afrika Utara, lalu menyeberangi Selat Gibraltar dan menguasai wilayah Andalusia di Spanyol. Di timur, kekuasaan mereka meluas hingga Persia dan sebagian India. Perluasan ini tidak hanya dilakukan melalui penaklukan militer, tetapi juga lewat perjanjian dan diplomasi dengan berbagai penguasa lokal. Akibatnya, Islam dan bahasa Arab menyebar ke berbagai bangsa dan etnis yang sangat beragam, sehingga memperkaya kebudayaan Islam secara keseluruhan. Yang kedua, ada administrasi dan infrastruktur. Dalam bidang administrasi, dinasti Umayyah membangun sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan teratur melalui lembaga-lembaga yang disebut diwan, seperti Diwan Keuangan, Diwan Militer, dan Diwan Pos. Khalifah Abdul Malik menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi dan memperkenalkan mata uang Islam sendiri sehingga memperkuat identitas politik dan ekonomi kekhalifahan. Di bidang infrastruktur, mereka membangun jaringan jalan, jembatan, pos, dan sistem penghubung antar wilayah untuk memudahkan perjalanan pasukan dan perdagangan. Berbagai kota penting seperti Damaskus, Kufah, Basrah, dan kota-kota di Syam berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang ramai. Selanjutnya, ada kemajuan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan budaya pada masa Umayyah tampak pada berkembangnya seni arsitektur, seni lukis, dan dekorasi bangunan. Salah satu contoh arsitektur terkenal adalah Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Batu atau Dome of the Rock di Yerusalem yang menampilkan gaya bangunan megah dengan hiasan mosaik yang indah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masa ini mulai ditandai dengan penerjemahan awal karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, serta berkembangnya kajian ilmu fikih, hadis, bahasa, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Para ulama dan cendekiawan mulai berkumpul di kota-kota besar untuk mengajar dan menulis, yang nanti menjadi dasar perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah.
Salah satu contoh peninggalan pada masa Bani Umayyah adalah Qusay Amra, salah satu peninggalan penting dinasti Umayyah di bidang seni adalah Istana Padang Pasir Qusay Amra yang terletak sekitar 80 km sebelah timur kota Amman, Yordania. Istana ini dibangun sekitar tahun 723 sampai dengan 743 Masehi atas perintah Pangeran Walid bin Yazid yang kemudian menjadi Khalifah Walid II. Qusay Amra berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan istana kecil yang memiliki aula penerimaan tamu dan kompleks pemandian atau hammam. Dengan dinding yang dipenuhi lukisan figuratif yang menggambarkan kegiatan berburu, musik, dan kehidupan istana. Kekayaan hiasan dan gaya seninya menunjukkan bahwa pada masa Umayyah sudah berkembang tradisi seni yang tinggi, memadukan unsur Arab, Bizantium, dan Persia. Penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Walaupun mencapai banyak kemajuan, dinasti Umayyah akhirnya mengalami kemunduran yang berujung pada kejatuhannya pada tahun 750 Masehi. Salah satu faktor utama adalah konflik internal dan persaingan kekuasaan di antara anggota keluarga Bani Umayyah sendiri, sehingga melemahkan stabilitas politik. Selain itu, muncul ketidakpuasan dari kelompok non-Arab atau Mawali yang merasa didiskriminasi. Misalnya tetap dikenai pajak seperti non-muslim dan tidak mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang Arab. Fanatisme kesukuan, gaya hidup mewah sebagian penguasa, dan pemberontakan berbagai kelompok seperti Abbasiyah dan golongan keagamaan radikal turut mempercepat runtuhnya kekhalifahan ini. Demikian pemaparan singkat mengenai kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah, mulai dari masa kejayaannya dalam ekspansi wilayah, penguatan administrasi, kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, hingga faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Dari sejarah ini dapat diambil pelajaran bahwa kekuatan politik dan kemajuan peradaban harus selalu diimbangi dengan keadilan sosial, persatuan, dan kepemimpinan yang amanah agar tidak mudah runtuh dari dalam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.